Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar, kini saatnya Anda menyimak live talk show kesehatan bersama RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Kabupaten Sragen. Kami yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Ya, selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar. Selamat berjumpa kembali dalam acara Live Talk Show Kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen. Dan pada kesempatan siang hari ini, edisi hari Selasa 6 Juni 2023, bersama saya Dewi Rati yang akan memandu acara talkshow kali ini ya. Dan talkshow kita kali ini Mitra Buana dengan tema Tetap Bugar dan Sehat dengan Jalan Pagi. Nah, nanti seputar jalan pagi ya akan kita bahas bersama ya. Dan Mitra Buana, Anda bisa menyimak acara ini melalui 94,7 MHz Buana Asri FM dan juga live streaming buanaasrisragen.co.id. Acara ini juga disiarkan langsung melalui akun Instagram di @rssp_sragen atau akun Instagramnya RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen. Baik, narasumber kita kali ini ya Mitra Buana bersama dengan Dr. Dwi Budi Wahyono, SPKFR atau Pak Budi, Dr. Budi ya, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen. Kita sapa terlebih dahulu ya narasumber kita siang ini. Selamat siang Pak Dokter. Selamat siang Mbak Dewi, selamat siang Mitra Buana sekalian. Iya, selamat siang. Kabar baik ya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, ini kali yang kedua ya Dewi bertemu sama Pak Dokter ini ya. Dan nanti Mitra Buana, kami juga mempersilahkan Anda untuk bergabung ataupun berinteraktif ya bersama kami melalui line telepon 0271 890 799 ataupun melalui SMS dan juga WhatsApp di 082 133 950 947 ya. Sekali lagi kami juga mempersilakan Anda untuk bergabung ataupun berinteraktif bersama kami melalui line telepon 0271 890 799 ataupun melalui SMS dan juga WhatsApp di 082 133 950 947 seputar jalan pagi. Nah, Iya Mbak Dewi. kenapa ini Pak jalan pagi ini kok bisa membuat kita itu segar ataupun bugar gitu? Yeah. Yang pertama jalan pagi, kenapa saya memilih tema jalan pagi? Yang pertama pagi ya. Pagi ini tentunya kita semua bangun tidur, bangun istirahat, masih fresh ya, masih gitu. segar, masih fresh, masih segar. Kemudian suasana pagi hari, udara masih bersih ya, udara masih bersih, masih segar. Kemudian kalau pagi hari sekitar jam 7 jam 8 itu ada paparan sinar matahari yang sejuk, yang kaya akan vitamin D dan juga banyak sekali manfaatnya. Kemudian di samping itu jalannya sendiri, jalan kaki itu adalah aktivitas yang sangat mudah, tidak perlu modal alat-alat khusus. Betul. Kemudian tidak perlu keterampilan khusus untuk jalan kaki. Dan juga sangat murah bisa. Kalau teman-teman kita yang masih sehat jalan kaki tidak pakai alas kaki, nggak pakai sepatu olahraga juga nggak ada masalah. Dan juga tentunya aman, yang penting jalan kaki itu aman untuk semua usia. Jadi aman, aktivitasnya ini tidak membebani sendi berlebihan, tidak ada lompatan-lompatan yang akan beresiko cedera kalau tidak dilakukan dengan tepat. Jadi juga yang terakhir jalan kaki ini minimal resiko. Jadi kan banyak resiko olahraga, sepak bola, futsal, voli, badminton, itu juga ada beberapa teman-teman juga yang mengalami cedera karena olahraga tersebut. Dan jalan kaki sangat
minimal sangat aman. Iya, Ya. ternyata ini ya memang jalan kaki. Jalan kaki itu memang olahraga yang mudah, murah, Iya, mudah, murah, sederhana juga, aman juga. untuk semua. Ini Iya. juga bisa menjadi pilihan ya bagi kita semua begitu ya. Nah ini Pak Dokter, apakah jalan kaki di pagi hari ini memang lebih bagus ya, seperti yang sudah disampaikan tadi, lebih bagus dari waktu yang lain. Nah ini kenapa Pak Dokter? Yang pertama ya karena ini ada paparan sinar mataharinya, ada paparan sinar matahari dan kondisi tubuh masih fit, masih segar. Oh gitu ya. Ya, jadi ketika kita akan melaksanakan olahraga sebenarnya kan memang ada syarat-syarat. Jadi kalau kita memang kecapean, kondisinya lagi tidak fit, ya sementara kan harus istirahat dulu. Iya betul. Jadi dari kondisi badan sudah bagus, kemudian yang terutama adalah karena paparan sinar matahari ya. Gitu, Di samping udara yang masih bersih juga paparan sinar matahari, karena paparan sinar matahari ini banyak sekali manfaatnya. Yang pertama adalah menstimulasi untuk pembentukan vitamin D. Nah, vitamin D itu sangat penting untuk mencegah keropos tulang dan juga membuat gigi kita lebih kuat, Iya. juga ototnya juga lebih bagus. Kemudian juga vitamin D ini juga membantu kita mendapatkan mengatur irama sirkadian lah istilahnya. Jadi ketika pagi hari kita melihat sinar matahari langsung itu membuat mata kita melihat matahari langsung itu akan menimbulkan impuls ke otak, oh ini siang hari. Oh, gitu. Siang hari kemudian dari otak mengeluarkan hormon yang membuat kita itu terjaga, oh ini siang hari, bukan waktunya tidur, Iya. waktunya kerja. Nah, Gitu ya. nah, jadi ketika otak sudah terstimulasi, oh ini siang hari waktunya kerja. Nah, nanti ketika sore hari, ketika matahari terbenam, paparan sinar matahari turun, Iya. itu impuls di otak akan berbeda. Oh ini malam hari waktunya istirahat. Jadi akan membantu mendapatkan istilahnya tidur yang lebih nyenyak kalau kita aktivitas jalan pagi ini. Oh gitu ya. Iya. Nah ini Mitra Buana bagus ya kalau kita itu melakukan aktivitas jalan kaki di pagi hari ya. Ini bisa lebih fresh lagi kita Iya. dengan olahraga ringan seperti itu ya. Iya. Nah tentunya ini Pak Dokter ya, dengan kita melakukan aktivitas jalan pagi di pagi hari ini ya, jalan kaki di pagi hari itu banyak manfaatnya juga ya Pak ya? Iya, Dari banyak sekali, manfaat untuk fisik, mental, Iya. dan juga sosial. Nah ini Iya. seperti apa Pak? Mungkin satu persatu bisa dijelaskan Pak Dokter. Yang pertama untuk manfaat fisik ya. Jadi yang penting adalah kita tahu dulu definisi olahraga ya. Oh gitu. Jadi kalau jalan kaki di rumah itu enggak olahraga. Jadi jalan kaki olahraga paling tidak dilakukan secara teratur dalam Iya. jangka waktu tertentu. Syukur bisa mencapai target denyut jantung ya. Iya. Jadi kalau jalan kaki di rumah walaupun muter-muter gitu ya, itu disebut aktivitas fisik bukan olahraga. Jadi kita jalan pagi ini adalah olahraga. Yang pertama ketika kita jalan kaki, tentunya yang pertama dengan sistem otot dan tulang. Jadi tulang dan otot itu akan terpelihara bila mendapatkan pembebanan yang rutin ya. Jadi kalau kita rutin olahraga otomatis kan otot jalan kaki itu menggerakkan semua otot di dalam tubuh ya. Mulai dari kaki Iya. untuk menopang berat badan, kemudian tangan untuk lambaian tangan untuk menjaga keseimbangan, kemudian otot-otot di dinding dada untuk menegakkan badan, Iya. otot leher untuk noleh gitu ya. Iya. Noleh ketika jalan kaki dan juga untuk otot wajah juga, mungkin ketemu orang, Senyum, ekspresi ya. ya, ekspresi tersenyum. Nah, dengan menggerakkan semua otot ini tentunya kekuatan dan tebal otot akan terjaga. Nah, Begitu. terus kemudian untuk tulangnya, nah dengan kita berdiri, dengan tulang mendapatkan pembebanan, otomatis
pengeroposan tulang akan dicegah. Oh gitu, Nggih. bisa mengurangi efek itu ya, pengeroposan tulang itu. Iya, karena tulang itu akan istilahnya kalsiumnya itu akan semakin padat bila tulang itu mendapatkan pembebanan. Oh begitu. Jadi misalkan atlet-atlet angkat besi itu kan karena beban yang berat, otomatis tulang-tulang di kakinya akan lebih padat. Nah, tapi kita kan tidak perlu se ekstrim itu. Iya, kita betul. cukup jalan kaki, itu akan mencegah kekeroposan tulang dan semakin memadatkan tulangnya. Gitu itu ya. untuk sistem tulang dan ototnya. Iya. Kemudian juga misalkan untuk paru-paru, untuk sistem pernafasan. Nah, otomatis ketika jalan kaki 20 sampai 30 menit, Iya. nafas kita akan semakin cepat, akan terjadi pengembangan dinding dada. Jadi istilahnya recoil, jadi dinding dada paru-paru itu akan mengempis gitu kan. Nah, itu akan bagus untuk latihan otot-otot nafas. Dan juga kalau orang-orang yang punya asma, orang-orang punya asma itu kan biasanya seringkali kambuh di malam hari ketika dingin itu sesak nafasnya kambuh. Nah, dengan jalan pagi ini Bisa mengurangi itu. bisa mengurangi, karena dengan latihan ini ketika kita jalan gitu kan dahak banyak dahak yang keluar. Jadi ketika kita melakukan olahraga itu banyak dahak yang keluar, sehingga nanti mengurangi kekambuhan ketika malam hari. Gitu. Ya, itu untuk sistem pernafasan. Kemudian jantung, apalagi kan ketika aktivitas fisik, jantung kita dipompa lebih banyak, kerja jantung lebih berat, tetapi kan secara terukur sehingga kerja jantung jadi lebih bagus, peredaran darah juga lebih bagus. Sistem pencernaan juga dengan jalan kaki itu tuh gerakan ususnya itu jadi lebih lancar, dibantu dengan gravitasi. Jadi dengan makanan kan di dalam pencernaan kita itu kan bergerak dari lambung ke usus. Nah, itu dibantu gravitasi, dan dengan gerakan olahraga akan membuat sistem pencernaan menjadi semakin lancar. Kan mungkin juga teman-teman mungkin juga sudah sering mengalami ketika mungkin agak gembung sedikit atau itu terus jalan-jalan, tiba-tiba kok terus sering kentut ya jadi ketika mengeluarkan gas itu kan salah satu efek gerakan usus menjadi lebih lancar dengan begitu. olahraga. Ternyata ini ya banyak manfaatnya. Nanti akan kita bahas kembali ya. Ini masih ada secara fisik, memang seperti yang sudah Pak Dokter jelaskan tadi ya. Ini untuk bermanfaat secara fisik untuk memelihara otot itu ya, masa otot, kemudian juga memelihara kepadatan tulang seperti itu ya Pak Dokter ya. Nah, Mitra Buana, masih ada ini ya beberapa manfaat dari kita sering untuk jalan kaki di pagi hari ya. Secara psikis, secara sosial seperti apa? Nah, kita akan bahas kembali ya setelah jeda berikut ini, dan tetap stay di Talkshow Kesehatan bersama RSUD Sragen ya, dengan tema tetap bugar dan sehat dengan jalan pagi bersama dengan Dr. Dwi Budi Wahyono, SP KFR, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen. Pak Dokter, nanti kita akan bahas kembali ya setelah jeda berikut ini. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, kembali lagi dalam acara live talk show kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen dengan tema tetap bugar dan sehat dengan jalan pagi bersama saya Dewi Rati, dan juga narasumber kita yang sudah hadir ya, ada Dr. Dwi Budi Wahyono, SP KFR, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen. Dan kami juga masih menunggu ya, mempersilahkan Anda juga untuk bergabung ataupun berinteraktif bersama kami melalui line telepon 0271 890 799 atau melalui SMS dan WhatsApp di 082 133 950 947. Nah Mitra Buana, acara ini juga disiarkan langsung melalui akun Instagramnya
RSSP Sragen atau akun Instagramnya RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen. Bisa ya langsung menyimak melalui Instagram gitu. Nah tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Dokter ya mengenai jalan pagi hari. Ini memang bagus sekali ya, karena memang jalan di pagi hari itu selain udara yang masih segar, masih sejuk, juga ini ya adanya sinar matahari itu ada vitamin D itu yang bisa kita dapatkan ya dari kita jalan pagi hari gitu ya. Dan manfaat secara fisik tadi juga sudah Pak Dokter sampaikan. Seperti ini ya manfaat yang kita dapatkan ketika kita jalan pagi. Nah ini bisa memelihara massa otot, kemudian juga untuk memadatkan tulang seperti itu ya Pak Dokter ya. Nah ini Pak Dokter, tadi secara fisik ya manfaat secara fisik. Untuk manfaat secara umum dari kita jalan pagi, aktivitas seperti itu, apa ini yang kita dapatkan? Kalau mungkin lebih mudahnya bagi teman-teman ya memang biasanya kan yang paling sering dilakukan adalah yang pertama manfaatnya biasanya tujuannya kan untuk menurunkan berat badan. Oh gitu, menurunkan berat badan ini ya. Jadi kalau di dalam penelitian itu jalan kaki 20.000 langkah, 20.000 langkah selama 3 minggu itu akan bisa menurunkan kurang lebih 3 kilo berat badan. Itu tidak dikombinasi dengan pola diet. Cuma jalan kaki aja. Jalan kaki aja, diet masih sama tetapi jalannya 20.000 langkah itu artinya kurang lebih ya 5 kilo dalam setiap hari. 5 kilo? 5 kilo itu ya jalan kalau diakumulasi ya 3 jam. Wah 3 jam ini. 3 jam. Itu bisa untuk menurunkan berat badan. Berat badan, tapi mungkin agak berat bagi teman-teman. Iya Pak. 5 kilo loh Pak Dokter. Rata-rata kita bekerja sehari-hari itu rata-rata paling banyak cuma 4.000 langkah. 4.000 langkah. Bila kita tidak benar-benar fokus untuk meningkatkan langkah dan jarak, rata-rata ya paling banyak antara 3.000 sampai 4.000 langkah. Gitu. Jadi kalau untuk mencapai 20.000 kilo kan memang perlu dijadwalkan, perlu diatur dan dijadwalkan. Kenapa bisa menurunkan berat badan? Karena jalan kaki ini termasuk olahraga yang aerobik. Jadi ketika kita aerobik itu ketika kita melakukan aktivitas tersebut kita masih bisa melakukan nafas masih normal. Kita masih bisa sambil ngobrol. Gitu. Jadi dengan aktivitas yang intensitas tersebut itu energi yang digunakan adalah lemak. Jadi dengan aktivitas aerobik ini energi yang digunakan adalah lemak. Jadi jalan kaki itu bagus untuk pembakaran lemak. Ya, tapi paling sedikit ya 20 menit. 20 syukur menit. Bisa 30 menit itu akan lebih efektif. Iya. Pak Dokter, ini ada pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp ya. Ini, selamat siang Mbak Dewi dan Pak Dokter. Selamat siang juga. Seandainya udah berusia lanjut, apakah juga masih perlu untuk berjalan di pagi hari, Pak Dokter? Mengingat kaki kadang sudah terasa sakit untuk jalan. Terima kasih atas jawaban Pak Dokter. Ya, terima kasih untuk Bu Endang ya, yang ada di Sragen ini. Sudah bergabung. Silakan Pak Dokter untuk menjawabnya. Jalan kaki ini adalah aktivitas yang paling minimal resikonya. Jadi ada banyak bapak ibu yang istilahnya sudah memasuki usia lanjut di atas 60 tahun. Awal-awal ketika jalan nyeri di lutut, nyeri di sendi. Terus kemudian tidak melakukan aktivitas fisik sama sekali. Nah inilah yang sebenarnya masalah salah. Jadi nyeri itu kemungkinan besar disebabkan pertama kalau misalkan asalkan tidak kelebihan berat badan yang lebih banget gitu loh ya. Itu biasanya karena sendi lutut atau pergelangan kakinya tidak stabil karena kekuatan otot yang menurun. Jadi kan otot misalkan sendi lutut, nah sendi lutut itu kan
dikuatkan oleh otot-otot paha dan otot betis ya. Jadi kalau otot pahanya kuat, otot betisnya kuat, otomatis sendinya stabil. Jadi ketika jalan sangat kecil resiko untuk nyeri. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu semua tetap diusahakan jalan pagi nggih. Karena memang efeknya sangat resikonya sangat kecil. Tapi memang kalau memang nyeri sekali ya memang harus diperiksa dulu apakah karena aman untuk melakukan aktivitas seperti itu. Jadi kalau misalkan nyeri sekali, oh ternyata sudah ada deformitas atau kecacatan di lutut, misalkan sendi lututnya sudah huruf O atau huruf E, terus ada kelebihan berat badan yang overweight sampai obes, nah gitu kan harus istilahnya diprogram dulu dengan latihan yang lain yang tidak membebani lutut tetapi untuk menurunkan berat badan. Gitu. Jadi kalau ibu tidak obes, tidak gendut, tapi cuma nyeri ketika jalan, mungkin jalan agak jauh, 200-300 meter, ya kemungkinan latihan dulu untuk penguatan otot-otot betis sama otot pahanya. Kemudian ditambah kalau memang sudah agak nyeri sedikit, pakai sepatu olahraga yang lebih lunak. Terus latihannya bertahap, ya mungkin jalan kaki 5 menit dulu, kemudian bertahap ditingkatkan 10 menit, 15 menit, yang penting ada gradasi meningkat untuk meningkatkan kekuatan ototnya. Oh, berarti ini jadi rutinitas itu ya Pak Dokter harus ya? jadi rutinitas. Ya. Iya, itu ya Bu Endang yang dari Sragen sudah dijawab sama Pak Dokter. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Boleh ini melakukan jalan pagi ya Bu Endang ya, meskipun usia lanjut gitu. Tapi juga harus melihat kondisi juga ya Pak. Ya, kalau lebih bagusnya memang perlu konsultasi, bisa ke RSU Sragen, diperiksa kondisi ototnya, apakah ototnya sudah mengalami atrofi atau pengecilan, apakah sendi lututnya masih stabil, ada istilahnya ada pengapuran atau tidak. Iya gitu. Tapi masih bisa. Iya, terima kasih Pak Dokter. Ini ada lagi yang masuk Pak Dokter. Selamat siang Mbak Dewi dan narasumber. Ya, selamat siang juga ya. Saya Ian di Karangmalang. Kalau tidak sempat olahraga pagi lalu diganti dengan olahraga malam seperti futsal ataupun lari-lari, itu bagaimana ya Dok? Apakah itu ada efek samping untuk badan kita bila sering dilakukan? Soalnya sekarang baru viral banyak yang melakukan olahraga malam. Terima kasih. Nah, gimana nih Pak Dokter? Olahraga tetap lebih baik daripada tidak olahraga. Olahraga tetap lebih baik, tapi memang ada keunggulan di pagi hari tadi ya. Pagi hari udaranya masih segar, badan kita masih fresh, ada tambahan sinar matahari. Olahraga di malam hari nggak apa-apa, nggak masalah, nggak masalah. Yang penting manfaat-manfaat olahraga tetap didapatkan ketika olahraga walaupun dilakukan di malam hari. Jadi menguatkan tulang, mempertahankan massa otot, meningkatkan kerja jantung, pernafasan, pencernaan, semua tetap didapatkan dengan latihan olahraga walaupun dilakukan malam hari. Cuma ya keunggulan di pagi hari tadi ada sinar matahari, ada lebih segar, itu tidak didapatkan kalau pas malam hari gitu aja sih. Tapi untuk efek dari olahraga tetap didapatkan walaupun dilakukan di malam hari, nggak masalah. Iya, nggak masalah. Ini Mas Ian ya di Karangmalang sudah dijawab sama Pak Dokter. Semoga bisa membantu. Nah, selanjutnya Pak Dokter ya, ini dari Bunda Nuni di Mojo. Selamat siang ini Bunda Nuni ya. Mbak Dewi, ini Bunda Nuni di Mojo Wetan mau tanya, Pak Dokter Budi, umur saya 65 tahun. Yang saya tanyakan, olahraga jalan kaki pagi itu sebaiknya jam 5 matahari belum terbit, apa matahari yang sudah terbit gitu Mbak Dewi. Terima kasih Pak Dokter. Iya. Kalau paling bagus karena untuk memaksimalkan efeknya adalah ketika matahari sudah terbit. Gitu, itu baru jalan kaki, jadi jalan pagi itu. Karena memang kita perlu matahari, apalagi ibu usianya sudah 65, jadi kalau wanita sudah memasuki fase menopause itu resiko untuk osteoporosis kan tinggi karena kadar hormonal yang berkurang. Nah, dengan
paparan sinar matahari akan menstimulasi vitamin D, nanti juga akan dengan olahraga, dengan pembebanan, kemudian ditambah dengan mungkin ibu nutrisi sayurannya cukup, nah itu akan menimbulkan efek yang bagus untuk kepadatan tulang. Seperti itu. Ya, jadi kalau menurut saya lebih bagus ketika matahari sudah terbit untuk biar kita bisa terpapar sinar matahari. Di samping vitamin D juga masih banyak efek yang lain karena memperbaiki mood juga, karena dengan sinar matahari, apalagi matahari pagi itu kan terasa nyaman dan hangat. Bagus juga ini untuk kesehatan. Menstimulasi serotonin, kemudian juga efek sirkadian dari tubuh, sehingga malamnya ibu juga bisa tidur lebih nyenyak. Jadi kan lebih bagus. Lebih bagus. Ya, ini Bunda Nuni ya sudah dijawab sama Pak Dokter ya. Alangkah baiknya kalau dilakukan itu ketika matahari sudah mulai terbit ya Bunda. Biar kita juga tidak hanya mendapatkan tubuh yang sehat saja, tapi juga mendapatkan manfaat yang lain seperti mendapatkan vitamin D dari sinar matahari seperti itu ya Pak Dokter ya. Ya, selanjutnya ini Pak Dokter ya, manfaat psikis ya untuk kita yang melakukan aktivitas jalan pagi. Nah, itu apa? Jadi kalau untuk psikisnya ya seperti tadi kan, kalau dengan jalan pagi, dengan olahraga secara umum, itu akan mensekresi atau mengeluarkan hormon endorfin dan hormon serotonin ya. Iya. Nah, kedua hormon ini kan sangat berpengaruh pada mood. Jadi secara emosional, dengan mood yang lebih baik ketika menjalankan aktivitas di hari itu mungkin akan lebih bagus ya, lebih maksimal. Bisa mengurangi kecemasan juga ya Pak Dokter ya. Mengurangi kecemasan karena dengan endorfin tadi mengurangi kecemasan dan juga ini apalagi kan kalau misalkan kalau olahraga yang aerobik itu kan juga membuat suplai darah ke otak itu lebih bagus, lebih banyak, sehingga akan mengurangi resiko ketika sudah memasuki usia lanjut itu, mengurangi resiko Alzheimer atau pikun. Mengurangi resiko kepikunan karena dengan tetap aktif, tetap jalan pagi, tetap olahraga. Jadi secara psikis ketika memasuki usia tua itu kan banyak permasalahan kecemasan pada setelah memasuki usia lanjut, mulai dari kemampuan sering lupa, kemampuan kognitif yang berkurang, kemudian juga otot-ototnya melemah. Nah, itu dengan olahraga pagi ini kan ototnya terjaga, kekuatan tulang terjaga, kemudian mengurangi resiko kepikunan. Jadi otaknya juga terjaga, dan itu akan secara emosional sangat bermanfaat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Begitu ya. Nah, kalau itu tadi kan secara psikis ya, manfaat secara psikis. Kalau manfaat secara sosial itu seperti apa Pak Dokter? Jadi sudah ada penelitian ya di Amerika ini. Jadi meneliti 1000 ini jalan pagi yang dilakukan secara berkelompok. Jadi dengan ada teman terhadap 1.800 partisipan yang melakukan jalan kaki di dalam kelompok itu. Nah, itu jadi bahkan orang-orang yang memiliki depresi berat, ketika melakukan jalan pagi 30 menit selama 5 kali seminggu itu, selama 4 minggu setelah diukur skala depresinya itu berkurang banyak. Gitu ya. Nah, dan juga ketika kita melakukan jalan pagi kan paling tidak kan ada interaksi sosial, Ya, harapannya kalau kita melakukan jalan pagi, mungkin untuk teman-teman yang masih muda nggak usah pakai gadget, nggak pakai headset dulu. Ya udah, tapi kebanyakan sekarang itu banyak nih jalan pagi, lari pagi itu pakai sambil dengerin musik ya. Iya. Nggak usah pakai gadget kan, cuma lepas dari gadget 30 menit kan nggak masalah. Karena kalau di Indonesia tuh kemarin
saya baca itu screen time itu mencapai 7 apa 8 jam per hari ya. Gitu. Jadi kan kalau cuma dikurangi 30 menit untuk olahraga yang tanpa gadget saya kira nggak ada masalah. Iya. Oke. Karena ini ada seorang peneliti, dia meneliti orang-orang yang umurnya paling panjang di dunia itu warga mana. Nah, peneliti ini kemudian menemukan bahwa penduduk desa di pedalaman Selandia Baru itu rata-rata usianya paling tinggi di seluruh dunia. Gitu. Nah, setelah dia melakukan penelitian di sana, di samping faktor-faktor alamiah, ternyata yang paling menonjol mengapa umur mereka tinggi, umur mereka panjang adalah interaksi sosial. Oh gitu ya. Iya, Mungkin dengan berinteraksi sosial itu jadi ini ya, pikiran kita tidak apa ya? Tidak buntu. Iya betul, tidak monoton aja juga gitu. Jadi kan kalau di dalam agama Islam kan silaturahmi memperpanjang umur, jangan seperti itu ya, memang ternyata sudah dibuktikan secara ilmiah. Jadi dengan jalan pagi, dengan interaksi sosial, apalagi kan sekarang kan banyak tempat-tempat, bahkan di desa-desa itu sudah bikin setiap lapangannya ada jogging tracknya. Iya betul. Setiap hari libur banyak yang jalan kaki di situ. Nah ini manfaat secara sosial akan lebih bagus, baik untuk masyarakat maupun untuk diri sendiri tadi. Iya gitu ya. Nah ini ya Mitra Buana ya, manfaat yang bisa kita dapatkan dari jalan pagi ya, manfaat secara sosial. Nah ini alangkah baiknya ya kita ini ya tidak membawa gadget dulu gitu ya ketika kita jalan pagi ataupun headset itu ya. Mungkin kita bisa ya jauh-jauh dulu 30 menit aja gitu ya Mitra Buana, biar kita juga lebih fresh lagi gitu ya. Dan juga selain itu dengan jalan pagi ini manfaat secara sosial, kita bisa berinteraksi bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita gitu ya. Dan tentunya dengan seperti itu kita akan ini bisa menjaga hubungan sosial dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah ini tadi kita manfaat ya, beberapa manfaat dari jalan pagi itu tadi ya Pak Dokter kita bahas. Nah ini untuk berapa lama sih baiknya jalan pagi itu, jalan kaki itu dilakukan atau mungkin menurut usia gitu Pak Dokter? Jadi untuk mencapai manfaat-manfaat itu kan memang kalau kita itu kan biasanya lebih termotivasi kalau ada target. Iya. Ya, kita termotivasi ada target. Nah target minimal kita adalah 30 menit. Kalau bisa setiap hari 30 menit kita melakukan jalan aktivitas pagi. Jalan pagi. Tapi kalau belum bisa, yang masih masuk dalam tataran ideal adalah 20 menit selama 3-5 kali dalam satu minggu. Itu sudah cukup untuk mempertahankan kondisi fit yang ada di sekarang. Terus yang penting adalah ketika kita melakukan olahraga itu harus mencapai target denyut nadi ya. Itu ya. Jadi kan kalau denyut nadi kita normal itu antara 80 sampai 100. Kalau masih usia di bawah 50 tahun lah, di bawah 50 tahun itu antara 80 sampai 100 kali per menit. Jadi ketika olahraga itu paling tidak mencapai intensitas sedang. Intensitas sedang itu 50 sampai 70% dari denyut nadi maksimal. Kalau usia 50 tahun denyut nadi maksimalnya kan 220 kurangi 50 berarti sekitar 170 ya. Nah 170. Nah kalau 50% ya 50 sampai 70%, artinya nanti paling tidak denyut nadinya itu di angka 110, di angka 110 gitu. Menit. Kemudian yang 40 tahun itu paling tidak denyut nadinya di atas 120 kali per menit. Jadi paling tidak harus mencapai denyut nadi itu. Iya, gitu ya. Jadi ya jalannya juga nggak santai banget gitu. Nggak jalan berhenti, jalannya
kalau jalan di mall itu sampai 1 jam 2 jam kuat. Iya. Tapi kan jalan masuk mall, terus jalan lagi. Nah, itu karena di mall ini ada sesuatu hal yang lain, Iya. Pak Dokter. Iya. Jadi itu kalau jalan di mall tidak bisa dimasukkan dalam olahraga, tapi aktivitas fisik bisa, tapi tidak bisa dimasukkan dalam olahraga. Jadi Iya. jadi itu paling enggak gampangnya ya agak ngos-ngosan sedikit lah ketika jalan sebagai parameter untuk bahwa target denyut nadi kita sudah bisa dicapai gitu. Gitu ya. Berarti ini ya untuk melakukan aktivitas jalan pagi ya ini lebih bagus lagi kalau ditarget seperti itu ya untuk melakukan olahraga ringan ini biar kita juga bisa mencapainya begitu ya Pak Dokter ya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Dokter ya, berapa lama jalan kaki itu sebaiknya dilakukan. Jadi ini ya bisa dilakukan 5 sampai dengan 7 kali dalam seminggu. Nah, ini selama 20 sampai 30 menit seperti itu ya Pak Dokter ya. Dan juga kita juga ini ya targetnya itu denyut nadi harus bisa tercapai gitu ya. Seperti ini contohnya usia 30 tahun itu ya denyut nadi antara 95 sampai 135 seperti itu ya Pak Dokter ya. Untuk usia 40 itu antara 90 sampai 125. Usia 50 tahun denyut nadi harus 85 sampai 120 seperti itu. Dan untuk usia 60 tahun ini denyut nadi harus antara 80 sampai 115 gitu ya Pak Dokter ya. Nah ini Pak Dokter ya, karena juga waktu yang membatasi perjumpaan kita. Sudah di closing statement mungkin ada yang ingin disampaikan dari Pak Dokter dari tema kita siang hari ini, tetap bugar dan sehat dengan jalan pagi. Ya, saya sampaikan kepada mitra Buana sekalian bahwa tinggal niat kita aja. Mari kita coba dulu kalau misalkan kita sulit banget kira-kira mau olahraga kok sudah punya niat tapi nggak pernah dilaksanakan. Coba aja kalau saya biasanya ya udah yang penting keluar dulu. Jalan 1-2 menit nggak apa, ternyata setelah jalan 2 menit itu sudah tubuh sudah bisa menyesuaikan dan pengen jalan lagi. Jadi keluar dulu, jalan kaki 1 menit aja dulu. Nah nanti selanjutnya setelah 1 menit kok pengen tidur lagi ya sudah. Yang penting kita mulai dulu. Kita sudah niat, kita sudah mencoba 1-2 menit jalan, tetapi kok ternyata sudah mulai merasa agak capek. Ternyata sofanya tetap lebih menarik ya sudah. Ya, ini Pak Dokter sebelum Dewi tutup ya, ini ada yang bertanya lagi. Selamat siang Kak, tanya dong, bagaimana cara memotivasi diri supaya semangat olahraga pagi untuk orang-orang mager atau malas gerak ya Dok? Terima kasih. Nah ini Pak Dokter gimana? Efek daripada malas gerak itu banyak sekali. Oh iya. Pertama kan kalau mager pasti kan ngemil juga. Mager ngemil juga. Nah, jadi kan kalau otot itu akan menurun kekuatannya bila tidak digerakkan kurang lebih 20% dalam 1 minggu. Jadi kalau misalkan orang-orang yang dirawat di rumah sakit selama 1 minggu itu biasanya kan setelah pemulihan itu ketika dari bangun tidur mau berdiri itu agak keliengan, agak pusing. Nah itu kan tandanya memang otot-ototnya kekuatannya berkurang, juga ukurannya juga berkurang. Dan juga sama tulang itu kalau tidak digerakkan kalsiumnya diserap, jadi nanti lebih mudah keropos, Terus juga efek di metabolisme dengan sering banyak ngemil itu juga kadar gula darahnya meningkat, intake kalori yang berlebihan disimpan dalam lemak disimpan di dalam lemak kan otomatis kan kalau kita makan setiap hari kita tidak aktivitas otomatis kan kalori yang masuk lebih banyak. Kalau setiap hari seperti itu kan otomatis kan ini kan ya semakin banyak lemak yang akan disimpan diselipkan antara jaringan tubuh. Pertama di liver dulu. Nah, kalau disimpan di liver itu sudah penuh baru kemudian di perut. Nah, kalau misalkan bapak-bapak atau ibu-ibu sudah melihat perutnya itu membuncit, itu tandanya livernya itu sudah penuh dengan lemak. Dan itu sangat berisiko. Ya, walaupun mungkin ya sekarang sehat-sehat aja sih, tapi
dengan liver yang penuh lemak itu lama-lama akan fungsi hati, fungsi livernya akan berkurang. Nggih. Jadi kalau salah satu indikasi nggih Bapak Ibu, kalau bapak-bapak misalkan perutnya sudah mulai membuncit, untuk nali sepatu aja sudah susah, untuk duduk juga sudah susah. Nah, itu waktunya untuk olahraga. Waktunya untuk olahraga ini apalagi diingatkan sekarang kan dengan sama Pak Dokter. apa? Sekarang kan sudah eranya udah era yang kita harus fit dalam 24 jam. Iya. Terima kasih nih Pak Dokter jawabannya untuk Bu Rohmah ya. 7713 sudah gabung di sini. Semoga ini jawaban dari Pak Dokter tadi bisa membantu ya bagi orang-orang yang mager alias males gerak. Nah, ini mulai saat ini ayo kita bisa bergerak. Paling tidak olahraga ringan tuh 15 menit ya, untuk mendapatkan agar kita itu tetap sehat gitu ya. Yang penting kita bisa bergerak dan otot-otot pun juga ini bisa tidak merasa nyeri ataupun sakit gitu ya. Dan kepadatan tulang pun juga bisa lebih bagus seperti itu. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, mudah-mudahan bahasan yang disampaikan oleh Pak Dr. Dwi Budi Wahyono ini ya bisa membantu kita semua untuk tetap berolahraga, meskipun olahraga ringan ya, karena jalan kaki ataupun jalan pagi itu adalah olahraga yang cukup murah, mudah, tanpa modal yang banyak ya, sederhana juga, aman. Nah ini ya, mulai saat ini mungkin kita bisa ya untuk melakukan aktivitas jalan pagi. Nah mudah-mudahan bahasan kita bermanfaat dan sampai di sini kebersamaan kita di Live Talk Show Kesehatan dengan tema tetap bugar dan sehat dengan jalan pagi bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegono Sragen, bersama narasumber kita Dr. Dwi Budi Wahyono SPKFR, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam acara Talkshow Kesehatan edisi selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Saya Dewi Ratih dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat siang.